Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas daripada UTS mata kuliah akuntansi perpajakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Mulyani Purnama dengan nomor induk mahasiswa 200301072043. Saya dari kelas AK701 program studi akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Murdaningsi SE MAK. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran tentang akuntansi pajak untuk biaya, asuransi, sewa, dan pajak dibayar di muka. Baik, langsung saja. Yang pertama, akuntansi pajak atas dibayar di muka, yaitu pos-pos yang pada awalnya dicatat sebagai harta tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Biaya dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Nah, biaya dibayar di muka itu ada asuransi, sewa, dan pajak. Nah, untuk contoh, di sini ada contoh pada tanggal 1 Desember 2022 dibayar biaya di muka sebesar 48 juta untuk 2 tahun ke depan. Maka jurnalnya yaitu 1 Desember biaya di muka di debit 48 juta, kemudian kas di kredit sebesar 48 juta. Pada 31 Desember 2022 dilakukan penyesuaian atas biaya dibayar di muka tersebut yang berjalan 1 bulan, yaitu 48 juta dibagi 24 bulan, yaitu jurnalnya menjadi 31 Desember debit beban sebesar 2 juta, kemudian kredit biaya dibayar di muka sebesar 2 juta. Kemudian 31 Desember ikhtisar laba rugi yaitu debit 2 juta, kemudian dikredit beban sebesar 2 juta. Untuk selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Untuk asuransi dibayar di muka tidak dikenakan PPN dan PPh. Nah, ini contohnya pada tanggal 1 Desember 2023 dibayar premi asuransi kendaraan kantor sebesar 10 juta untuk 1 tahun untuk 1 tahun. Maka jurnalnya yaitu asuransi dibayar di muka di debit 10 juta, kemudian kas kredit sebesar 10 juta. Nah, sewa atas tanah dan atau bangunan. Penghasilan yang diperoleh dari sewa ini dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% kali PB PPh, dipotong penyewa atau disetor sendiri pemilik. Contohnya, pada 3 Desember 2023, PTA menyewakan ruangan perkantoran pada PTB sebesar 100 juta rupiah. Ini belum termasuk PPN ya untuk 1 tahun. Maka jurnalnya yaitu untuk PTA kasnya untuk yang PKP dan non PKP. Untuk yang PKP pada PTA kas di debit 100 juta, kemudian juga ada PPh pasal 4 ayat 2-nya 10 juta. Kemudian di kreditnya PPNK sebesar 10 juta dan pendapatan sewanya itu 100 juta. Untuk yang non PKP-nya juga sama. Kemudian untuk kas di debit 90 juta, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 10 juta, kemudian pendapatan sewanya itu kredit 100 juta. Untuk non PKP-nya juga sama. Kemudian untuk pembukuan pada PTB yang selaku penyewa. Untuk PTB yang PKP dan non PKP, untuk PKP-nya di mana sewa dibayar di muka di debit 100 juta, kemudian PPN masukkan 10 juta, kemudian di kreditnya itu ada PPh pasal 4 ayat 2 10 juta, lalu kas kredit juga 100 juta. Kemudian untuk PPNM dapat dikreditkan PTB. Nah, sewa yaitu jurnalnya debit sewa dibayar di muka sebesar 100 juta, kemudian kreditnya yaitu PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 juta,
dan kas sebesar 90 juta. Sewa atas angkutan darat. Nah, atas penghasilan sewa kendaraan ini dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar. Perkiraan penghasilan neto 10% PB. Contohnya yaitu pada tanggal 1 April 2023 PTC menyewa bus kepada PTD untuk 6 bulan ke depan. Biaya sewa per bulan 10 juta. PTC dan PTD adalah PKP. Maka untuk jurnalnya yaitu untuk PTC untuk tanggal 1 April sewa dibayar di muka di debit 60 juta dan PP masukannya 6 juta. Kemudian utang PPh pasal 23 yaitu 900.000 dan kasnya terkredit 65 juta 100.000. Kemudian pada tanggal 10 Mei, utang PPh debit utang PPh 23 sebesar 900.000 dan kredit pada kas sebesar 900.000. Nah, jurnal untuk PTD pada tanggal 1 April dia kasnya di debit sebesar 65 juta 100.000, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka 900.000. Lalu kredit pada PPN keluaran sebesar 6 juta dan pendapatan sewa 60 juta. Kemudian sewa atas aset tetap lainnya. Nah, untuk sewa atas aset tetap lainnya dikenakan PPh pasal 23 tarif 15% dikali dengan PN 30% dari PB-nya. Nah, contoh pada tanggal 18 Oktober 2023 PTA menyewa kapal tanpa awak dari PTB dengan nilai 100 juta rupiah. PPh pasal 23 yang dipotong yaitu 15% dikali 30% dikali 100 juta. Yaitu PTA menyewa kapal tanpa awak dari PTB dengan nilai 100 juta rupiah. Nah, PPh pasal 23 yang dipotong yaitu tadi 15% kali 30% kali 100 juta ya jadinya 4.500.000. Nah, untuk jurnalnya pada PTA pada tanggal 18 Oktober debit sewa dibayar di muka sebesar 100 juta rupiah dan juga PPN masukkan dan juga lalu PPN masukkan debit juga sebesar 10 juta rupiah. Kemudian utang PPh pasal 23 terkredit sebesar 4.500.000, lalu kas kredit 105.500.000. Nah, pada tanggal 10 November utang PPh 23 sebesar 4.500.000 di debit, kemudian kas kredit 4.500.000. Nah, untuk jurnal PTB pada tanggal 18 Oktober, kas sebesar kredit sebesar 105.500.000 dan PPh pasal 23 dibayar di mukanya sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, untuk kreditnya PPN keluaran 10 juta dan pendapatan sewanya sebesar 100 juta. Pajak dibayar di muka merupakan pembayaran pajak yang dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain serta pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang PPh badan atau PPN keluaran wajib pajak. Pajak dibayar di muka diakui sebagai aset bagi wajib pajak. Pajak dibayar di muka untuk PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh penjualan tanah dan atau bangunan, serta PPh masukan. PPh pasal 22 adalah uang muka PPh yang harus dibayar oleh PPh pasal 22 adalah uang muka PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak BUT selama tahun berjalan melalui sistem pemungutan apabila mereka melakukan transaksi penjualan barang tertentu kepada atau pembelian barang tertentu dari badan-badan tertentu. Untuk pemungutan PPh pasal 22 ketentuannya yaitu 1. Bank devisa dan Ditjen Bea dan Cukai atas impor barang, Ditjen
Kedua, Ditjen Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, BUMN dan BUMD yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Kemudian yang keempat, Bank Indonesia, BPPN, Bulog, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. Kelima, industri semen, rokok, kertas, baja, dan industri otomotif atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Kemudian 6, Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super tete, dan gas atas penjualan hasil produksinya. Kemudian yang ketujuh, industri dan eksportir dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Nah, pajak penghasilan pasal 22 atas impor. Nah, besarnya tarif PPh pasal 22 impor dan DPP-nya sebagai berikut, yaitu 2,5% dikali nilai impor, angka pengenal impor, atau 7,5% kali nilai impor, atau tidak menggunakan atau mempunyai API, atau 7,5% 7,5% kali harga lelang atau harga jual lelang jika barang yang diimpor tidak dikuasai. Nah, nilai impor sama dengan cost insurance and freight atau CIF plus bea masuk tambahan plus pungutan lain berdasarkan peraturan di bidang pabean. Sebagai contoh, PTA adalah importir lampu hias yang tidak memiliki API. Pada 2 Februari 2023, melakukan impor barang dari Italia dengan harga faktur sebesar 150.000 US dollar. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri dan biaya angkut dari Italia ke daerah pabean, yaitu Indonesia, masing-masing sebesar 3% dan 4% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 10% dan 20% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah $1 sebesar Rp9.700. Penyelesaian. Jadi pertama kita menentukan nilai impor, di mana harga fakturnya tadi kan sebesar 150.000 US dollar dikali dengan kurs pada saat itu yaitu 9.700 per dolarnya, sehingga harga fakturnya itu menjadi 1.455.000.000. Nah, kemudian biaya asuransi sebesar 3% dikali dengan harga fakturnya tadi 1,455 M, yaitu biaya asuransinya sebesar 43.650.000. Kemudian ada biaya angkut sebesar 4% dikali dengan harganya tadi sebesar 1.455.000.000, sehingga biaya angkutnya menjadi 58.200.000. Nah, ini dijumlahkan sehingga shift-nya menjadi 1.556.850.000. Nah, untuk bea masuknya itu 10% dari harga shift-nya tadi, yaitu 10% dikali dengan 1.556.850.000 menghasilkan 155.685.000. Kemudian ada bea masuk tambahan sebesar 20% dikali dengan 1.556.850.000. 1.556.850.000 yaitu 311.370.000. Sehingga ini ditambahkan sehingga mendapatkan nilai impor sebesar 2.023.905.000 rupiah. Menghitung PPh pasal 22 impor sebesar 7,5% dikali dengan nilai impor tadi yang 2M lebih, sehingga menghasilkan nilai 151.792.875 rupiah. Untuk PPN masukan yaitu 10% dikali dengan 2 miliar
23.905 juta tadi menghasilkan 202.390.500 rupiah. Nah, jurnalnya untuk PT Kiki ini yaitu pada 2 Februari pada bagian debit persediaan lampu hias sebesar 2.23.905.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 22 di debit juga dibayar di muka 151.792.875 rupiah. Kemudian PPN masukannya 202.390.500 rupiah. Kemudian dikredit pada kas atau banknya sebesar 2.378.088.088.375 rupiah. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. Nah, ini adalah pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan imbal jasa-jasa tertentu. PPh pasal 23 merupakan pembayaran pajak di muka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT tahunan oleh wajib pajak yang menerima penghasilan kecuali atas PPh yang bersifat final, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi. Pemotongan PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, badan usaha tetap atau BUT, penyelenggara kegiatan, atau perwakilan perusahaan luar negeri harus memotong PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atau perkiraan penghasilan neto atas pembayaran berikut kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan jenis jasa lainnya. Sebagai contoh, di sini ada PTA yang menerima penghasilan berupa royalti dari PTB sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 15 Desember 2023. Maka jurnal untuk PTA yaitu kredit pada K, yaitu kas kredit pada kas sebesar 95 juta, kemudian debit di kas sebesar 95 juta, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 15 juta, kemudian di kreditnya PPN keluaran sebesar 10 juta dan pendapatan royaltinya juga kredit 100 juta. Jurnal untuk PTB yaitu debit utang PPh pasal 23 sebesar 15 juta dan kredit pada kas sebesar 15 juta. Angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan. Sistem perpajakan kita menganut prinsip confidence to pay, yang berarti bahwa wajib pajak diharapkan membayar pada saat yang paling menguntungkan dirinya. Salah satu contohnya adalah membayar angsuran pajak setiap bulan. Pajak penghasilan pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2. Pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam 1 tahun pajak. Nah, berdasarkan SPT tahunan PPh, penghasilan kena pajak pada tahun 2009 adalah ini contohnya. Berdasarkan SPT kita bahas contoh. Berdasarkan SPT tahunan PPh penghasilan kena pajak pada tahun 2009 adalah 450 juta. Maka tarif PPh pasal 17 untuk OP-nya yaitu 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000, kemudian 15% dikali 200 juta yaitu 30 juta, kemudian 25% dikali 200 juta yaitu 50 juta, sehingga di total semuanya menjadi 82.500.000.
Untuk pajak penghasilan yang terutang sebesar, jadi pajak penghasilan yang terutang sebesar 82.500.000. Untuk kredit pajak PPh pasal 22 yaitu sebesar 5 juta, PPh pasal 23-nya 2.500.000 dan PPh pasal 24-nya sebesar 7.500.000. Kemudian ini dikurangi tadi dengan yang 82.500.000 sehingga menghasilkan net total dari PPh pasal 22, 23, dan 24 ini totalnya kan 15 juta. Lalu 82.500.000 dikurangi dengan 15 juta tadi menghasilkan 67.500.000. Besarnya angsuran PPh pasal 25 atau pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2009 adalah sebesar 67.500.000 bagi 12. Yaitu 5.625.000 per bulan. Jurnal setiap bulan. Nah, jurnalnya yaitu PPh dibayar di muka sebesar 5.625.000, lalu kredit kas sebesar 5.625.000. Oke. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.